Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak sehat semua ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat Pak. Alhamdulillah, Baik, sehat Pak. Bapak Ibu menyingkat waktu karena waktu kita terbatas ya, hanya 3 JP jam pelatihan. Mari kita mulai sesi pagi hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan yang non-Muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, peserta kita itu berapa? 20 orang ya? G20. Semua kan satu kelasnya 40 kan? Berarti G. 20 ya. Ini baru ada 17. Berarti 17 itu dengan saya. Masih kurang 4 orang. Sudah ada pengurus kelasnya belum nih? Ketua kelompoknya sudah ada belum? Sudah ada? Sudah ada Pak, sudah Pak. Sudah Untuk ada, kelompok Pak. tiga sudah. Sudah ada. Ketua kelompok 3 siapa? Saya, Hani Nur Sofia Arifah. Mana-mana? Mana ibu? Mana ibu yang mana ini? Ibu siapa? Hani, Pak. Oh, Ibu Hani ya. Iya, Ibu Hani Sofia Arifah ya. iya. Terus yang kelompok 4? Kelompok 4 siapa ketuanya? Belum datang ketuanya. Tapi tetap adu soalnya. Kelompok 4 siapa ketuanya? Saiful Anwar Pak itu suaranya nggak ada Mas Saiful. Oh ya, Pak. Ah. Sudah datang belum? Belum. Baru 19 ini. 19 itu dengan saya dan Bu Erma. Baru ada 17 orang. Ya, kita tunggu bareng 2-3 menit ya. Sambil saya cek kan Pak di daftar Oh, hadir yang deh. belum hadir. Oke. Mohon izin Bapak, ini sudah saya rekam nggak apa-apa ya Pak? Oke, nggak apa-apa. Nggak Iya apa-apa. Pak, makasih Pak. Daripada malah terlambat dan tidak terekam, kan Iya, lebih baik. Agak panjang, nggak apa-apa. Baik, kita sambil nunggu kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan beberapa hal, yang jelas protap dan prosedurnya kita pertama, untuk pertemuan yang pertama itu WI atau fasilitator memberikan perkenalan diri. Kemudian selesai itu nanti Bapak Ibu secara bergantian memperkenalkan diri. Yang dikenalkan apa? Nama, kemudian tempat kerja. Cukup itu aja ya, nama dan tempat kerja. Kemudian selesai itu dilanjutkan dengan Ibu Bapak menceritakan secara singkat pengalaman Bapak Ibu belajar mandiri. Kan Bapak Ibu sebelum masuk di Latsar ini sudah belajar mandiri kan? Baik lewat modul maupun lewat MOOC kan? Nah, Bapak Ibu sudah baca modul 1, 2, 3. Kemudian juga mengikuti MOOC yang di dalamnya ada video dan PowerPoint, tuh kan? Nah, nanti Bapak Ibu ceritakan secara pengalaman kognitif dan afektif. Dalam arti kognitif itu Bapak Ibu mendapatkan ilmu apa selama belajar mandiri itu. Kemudian secara afektif Bapak Ibu mungkin bisa menceritakan bagaimana perasaan Bapak Ibu selama belajar mandiri itu. Ya, selama belajar mandiri. Oke, itu saja ya. Oke, saya perkenalkan saya ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Sudah ya. Oke. Sudah direkam ya ini ya, Bapak Ibu ya. Sudah direkod ya. Nama saya Gunawan, Bapak Ibu. Saya lahir di Kapanewon. Kapanewon itu nama lain kecamatan. Di DIY sebutan kecamatan itu Kapanewon. Jadi Mantri Jiran itu salah satu Kapanewon di kota Yogyakarta. Itu pun cuman numpang lahir Bapak Ibu, karena setelah 1 tahun konon katanya Bapak dan Ibu saya kembali ke Gunung Kidul. Bapak saya asli Gunung Kidul Bapak Ibu. Ibu saya asli Tangerang, Jawa Barat.
Saya lahir 11 Agustus 1968. Kemudian meniti karier dari guru pertama tahun 1994 ya. Bapak Ibu belum lahir ya. Saya harus ingat-ingat karena itu tahun 1900, sekarang sudah tahun 2000 ya. Jadi saya jadi pegawai negeri atau CPNS itu tahun 1994. Ditugaskan pertama kali di MTS Negeri Banyusoco, Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian 4 tahun kemudian saya pindah ke MTS Negeri Karangmojo dekat rumah itu. Kemudian tahun 2006, tepatnya 13 Desember 2006, saya mutasi kerja jadi Widya Iswara di BDK Semarang atau di Balai Diklat Keagamaan Semarang sampai sekarang. Jabatan saya Widya Iswara Ahli Utama, kemudian pangkat golongan Pembina Utama 4E, tempat tinggal Tenggaran, Gedangrejo, Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor HP saya 081 22786 nolnya 3 kali 5. Saya punya satu istri, Bapak Ibu. Istri saya juga seorang guru di samping kepala SMP ya, di SMP 1 Semen, Gunung Kidul. Saya punya 3 anak, perempuan, laki-laki, laki-laki. Anak pertama perempuan sudah menikah, Bapak Ibu, kerja di Pemprov Provinsi DIY. Sudah punya anak, saya sudah punya cucu satu, umur 16 bulan. Kemudian anak yang kedua laki-laki, sekarang bekerja di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Masih bujang, Bapak Ibu, kalau mau jadi menantu saya silahkan. Kemudian yang ketiga, laki-laki juga masih bujang, baru lulus dari manajemen UMY tahun ini. Itu sekilas tentang diri saya, perkenalan saya. Sekarang silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri, sebutkan nama dan tempat kerja, terus ditambah pengalaman Bapak Ibu belajar mandiri. Ya, singkat-singkat aja. Silakan. Siapa dulu? Saya tulis. Sebutkan dari kelompok berapa. Oke, silakan Bapak Ibu. Mohon izin Pak, saya bisa memulai dulu Ya, oke. dari Ihabudin ya. oke, Oke, dari kelompok 3. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syiafuddin. Saya dari instansi Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara, Pak. Man 2 Jepara. Nah, untuk pengalaman saya saat mengikuti MOC, terutama di Pinter Kemenangnya dulu ya Pak, itu kemarin saya sudah melakukan 3 kali pelatihan. Nah, yang paling berkesan diantaranya adalah pemanfaatan tool online untuk pembelajaran aktif. Di sini saya sudah eh, sedikit mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara eh, membuat pembelajaran yang lebih interaktif sehingga murid-murid saya menjadi lebih minat dalam belajar, Bapak. Seperti itu, Bapak. Oke, silakan yang lain. Terima kasih. Pak. Monggo. Ayo. Ayo, waktu kita berjalan merangkak, merambat. Mohon izin Bapak. Oke, Ibu Malia, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Malia Atirina Silmi. Saya ditugaskan di MAN 1 Yogyakarta. Untuk pengalaman saya ketika mengikuti MLC kemarin, pembelajaran mandiri, saya jadi mendapatkan banyak ilmu baru, terutama tentang ASN, mulai dari nilai-nilai ASN, kemudian tugas ASN, kemudian juga wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak. Terima Oke, kasih. silakan yang lain. Saya Bapak, Ya, silakan. ya, saya Stian Isbukti dari MTS Negeri 4 Boyolali. Untuk MOC-nya yang paling berkesan adalah pintar di sesi untuk e-kinerja, karena e-kinerja
setiap bulan atau tiap triwulan ya, per triwulan membuat e-kinerja. Jadi bisa sangat berguna untuk pengisian e-kinerja. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Saya Bapak, Oke. perkenalkan nama saya Rahmawidi Ningtyas Wibowo dari MTS 1 Yogyakarta. Pengalaman kognitif saya ketika mengikuti MOOC dan Pintar Kemenak, terutama yang pertama itu meningkatkan kemampuan analitis saya. Ada beberapa kursus yang sudah saya ikuti di Pintar Kemenak, yaitu visualisasi data, bullying, kemudian pelatihan e-kinerja, dan lain sebagainya. Kemudian untuk MOOC sendiri, ada seperti nilai-nilai ASN, kemudian moderasi beragama, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengalaman afektifnya, saya menjadi lebih menghargai proses karena untuk mencapai evaluasi akademik, setiap detail proses dari tahap 1 sampai evaluasi akhir itu sangat dinilai dan saya lebih menghargai waktu ketika mempelajari materi-materi online tersebut. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Halo Pak, Oke, Pak Go. Habib. perkenalkan nama saya Habib Syafruddin Am, saya dari KUA Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Pengalaman saya mengikuti LAN, MOC, dan Pintar Kemenak mendapatkan banyak ilmu, terutama yang di materi Ekin niku Pak. Ekin niku saya membuat apa namanya Ekin dalam PKN itu jadi punya gambaran dan lebih mudah dan mengikuti pelatihan administrasi kepenghuluan dan banyak ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Baik, saya Pak. Oke. Nama saya Rahman Alfirais, saya dari KUH Kecamatan Purwonegoro, Banjarnegara. Untuk pengalaman saya mengikuti Halaman di pelatihan emosi, yang pertama dari emosi yang dari LAN itu, saya jadi tahu bagaimana kita bersikap sebagai seorang ASN. Tadi dijelaskan juga dari nilai-nilai berakhlak dan berperilaku sebagai seorang ASN. Dan untuk pembelajaran di emosi pintar, salah satu kemarin yang saya ikuti yaitu regulasi perkawinan dan imigrasi, pencatatan pernikahan. Jadi menambah pengetahuan saya dalam proses ataupun prosedur dalam perkawinan. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Ya, Pak. Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Azbiatun Nasih, asal dari penempatan dari KUA Kecamatan Ampel, Boyolali, Pak. Oke. Pesan saya setelah mengikuti MOC, salah satunya yaitu mengenai MOC Kemenak Pintar, bertemakan inovasi hubungan lintas sektor kepemiluan. Yang begini, saya terkesan sekali, tugas penghulu bukan hanya mencatat dan melaksanakan mengawasi akad nikah, tapi juga mencakup pembinaan keluarga, Pak. Keluarga sakinah dan penyuluhan tentunya kita harus bekerjasama dengan lintas sektor. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Oke, saya Bapak. Ibu Ida ya. Iya, benar. Suaranya nggak kedengar. Oke. Izin perkenalkan diri. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, silakan. Ida Iya. Safitri. Perkenalkan, nama saya Ida Safitri. Saya dari Balai Litbang Agama Semarang sebagai analis anggaran. Untuk pengalaman kemarin mengikuti belajar mandiri dari MOOC yang disediakan oleh LAN itu mempersiapkan saya sebagai ASN. Dari mulai posisi sebagai ASN, terus juga ada core value yang harus dipegang dalam kita berperilaku sehari-hari sebagai ASN, seperti itu, Bapak. Jadi lebih mempersiapkan dan untuk untuk yang pintar kemenak itu lebih ke teknis seperti pembuatan tata naskah dan juga e-kinerja. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Saya Bapak, Oke. perkenalkan nama saya Masira Tunisa. Saya bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Pesan saya mengikuti pelatihan mandiri di
dari MOC maupun Pintar, bahwa saya mengetahui bahwa menjadi ASN tidak hanya melakukan pelayanan saja, tapi tetap harus mengajarkan pengadilisasi seperti edik kinerja dan sebagainya. Lalu di Pintar Kemenang juga saya mulai melatih sesuai dengan formasi saya, yaitu Humas, seperti pelatihan public speaking, lalu mendapatkan info terkait menjadi konten kreator dan sebagainya. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Saya, Pak. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Junita. Saya ditugaskan di MTS 11 Boyolali. Eh, dari pengalaman saya mengerjakan emosi dan pintar kemenak, di sini saya sebelumnya saya mengikuti pelatihan teknis e-kinerja dan pelatihan AI Masterclass tentang pembuatan bahan ajar. Jadi dari pembuatan bahan ajar itu sendiri saya mendapatkan info yang lebih lagi karena kurikulum sekarang itu kan dari perpindahan dari kurikulum Merdeka ke Deep Learning. Nah, untuk itu jadi saya lebih dapat mengulas untuk kurikulum baru, gitu Bapak. Mohon izin Pak mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk Bapak kemarin yang sudah Oh bertambah ya, usia, ya Pak. oke, Oke, makasih Ibu. Oke, oke, oke. oke. Terima Atur kasih. nuwun Yang lain Pak. silakan. Oke. Silakan yang lain. Izin, Pak. Oke, silakan. Oke. Eh, perkenalkan, nama saya Hafiz Alfaris. Tempat tugas saya ada di KUA Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Kesan saya mengikuti MOC yang diadakan oleh LAN eh, adalah bahwa saya sebagai seorang ASN harus mempunyai skill yang dibutuhkan dan kecakapan bekerja. Selain itu juga saya sebagai ASN juga tidak bisa disamakan dengan warga negara yang lain. Dalam hal ini adalah mengenai informasi, kerahasiaan informasi negara. Sekian Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Izin, Pak. Oke, monggo. Sebelumnya, perkenalkan, Pak, nama saya Muhammad Zimli Asidiki Zahro, di penempatan di KUA Karanganyar, Kabupaten Demak. Izin menyampaikan terkait pengalaman saya selama pembelajaran mandiri. Yang pertama, pembelajaran mandiri tersebut dapat meningkatkan kompetensi saya, terutama ketika menjadi ASN. Yang pertama yaitu kita mempelajari nilai-nilai ASN yang berakhlak, yang mana kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta juga materi-materi yang untuk meningkatkan kompetensi kita, terutama kompetensi saya di bidang kepenghuluan. Mungkin seperti itu Pak. Bisa saja. Oke, silakan yang lain. Monggo. Baik, Bapak, sudah terdengar? Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya saat ini ditugaskan di kantor Kemenak Kabupaten Banjarnegara. Dan kesan saya selama mengikuti pembelajaran mandiri melalui MOC dan Pintar, kita jadi lebih memahami tentang ilmu-ilmu baru terkait dengan apa itu bela negara, kemudian wawasan kebangsaan, dan juga ilmu-ilmu lain yang sebelumnya mungkin kita sudah tahu itu mungkin dari sejak sekolah dasar, TK, dan sampai sekarang ilmu kita semakin paham dan kita bisa mengimplementasikan ilmu tersebut ketika menjadi ASN. Mungkin cukup sekian, Pak. Oke, silakan yang lain. Monggo. Izin Bapak. Izin Bapak. Oke. Perkenalkan saya Fuad Asyari, penghulu dari KUA Kecamatan Pesantren Kabupaten Kebumen. Dari beberapa pelatihan online secara mandiri yang saya ikuti, semua memang terkesan. Tapi saya terkesan dengan pelatihan tentang inovasi kepenghuluan lintas sektoral seperti itu, Pak. Karena kebetulan juga di daerah saya masih banyak kasus-kasus seperti itu, sedangkan dari Kemenak Pusat juga kemarin mencanangkan program terkait gas nikah, yakni pencatatan nikah untuk melegalkan pernikahan yang belum legal. Jadi pelatihan tersebut sangat membantu saya guna mempercepat proses tersebut dengan
bekerja sama dengan lintas sektoral, tidak hanya dari pihak KUA seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Izin Ya, Bapak, yang lain yang belum? suara saya terdengar. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fathiana Kurnilah. Saat ini saya bertugas di MAN 3 Banyumas. Nah, pengalaman saya mengikuti MOOC MOOC dan juga Pintar Kemenak itu sangat menambah wawasan saya mengenai kinerja, penyusunan bahan, bahan ajar maupun penyusunan karya ilmiah. Sehingga di sela kesibukan sebagai guru, kita dengan adanya Pintar Kemenak itu sangat membantu. Bisa di waktu-waktu setelah mengajar itu bisa melakukan pelatihan seperti itu, Pak. Terima Ya, kasih. silakan. Silakan yang lain. Halo, Ya, Saya, baik, Pak. mohon izin. silakan siapa nih? Monggo Mbak Ani dulu. Oke, perkenalkan nama saya Hani Nur Sofia Arifah. Saya bertugas di MAN Blora. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran MOOC, Pak, karena itu pembelajarannya online. Jadi bagi saya itu fleksibel, bisa kapanpun dan dimanapun. Jadi dari pembelajaran online tersebut, saya belajar buat manajemen waktu untuk membagi antara tugas saya pribadi dan tugas untuk belajar secara mandiri. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Kelompok 4 ini yang belum. Silakan kelompok 4. Oke, mohon izin Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gildan Amarik. Saya ditempatkan di UIN Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sedikit kesan saya terkait dengan pengalaman ketika mengikuti MOC adalah ternyata banyak sekali materi yang harus kita kuasai untuk dapat menjadi ASN yang baik ya. Terutama yang paling berkesan adalah tentang nilai-nilai yang berakhlak itu ya. Nah, yang menarik itu penyajian sistemnya ya. Ada trofi-trofi itu membuat kita lebih semangat ya dalam mengerjakan MOC tersebut. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum silakan warahmatullahi yang lain. Kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Oke, Pak. Mohon maaf, Pak. Suara saya Yes. apakah sudah dengar? Oke, silakan. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Saiful Anwar, saya dari MAN 1 Kabupaten Semarang. Jadi pengalaman saya kemarin saat belajar mandiri, saya jadi tahu cara pembuatan e-kinerja dalam 1 tahun, kemudian kita jadi tahu tentang nilai-nilai dan nilai-nilai ASN dan bagaimana cara kita untuk berperilaku sebagai ASN. Kemudian kita juga mendengar istilah dalam Kementerian Agama tentang membina, membimbing dan juga mendidik. Nah, itu jadi salah satu nilai yang memang sangat penting bagi kita sebagai Kementerian Agama karena memang kita membawahi banyak agama yang ada di sini. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana pembuatan surat dinas, naskahnya itu seperti apa dan juga eh, beberapa yang lain seperti belajar juga tentang wawasan kebangsaan. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Masih ada 2 yang belum. Ya, izin Pak. Oke, Oh, silakan. ya, monggo. Ya, nama saya Muhammad Isnul Fakih dari KUA Tirto, Kabupaten Pekalongan. Kalau dari saya sendiri, seperti halnya yang sudah disampaikan beberapa teman yang lain, yang sangat terkesan di sini tuh karena waktunya itu daring, fleksibel. Jadi ketika kita melakukan pelatihan itu bisa disamping dengan kegiatan yang lain. Dan juga pelatihannya pun bermanfaat, yang terutama bagi untuk MOC ya, untuk kita bisa memahami nilai-nilai dasar dari ASN dan juga di Pintar kita bisa memahami lebih lanjut, lebih mendalam terkait dengan jabatan kita masing-masing. Itu saja mungkin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, silakan. Yang satu lagi siapa nih? Kelompok Muhammad 4. Asnal Faiz, Oke, terakhir saya oke. dari KUA Wonogiri. Ya, pengalaman seperti teman-teman yang lain sudah di yaitu tentang e-kinerja Pak, sangat bermanfaat sekali untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu ceritakan itu, saya mengambil simpulan bahwa Bapak Ibu sudah belajar semua secara mandiri ya. Dalam arti sudah membaca modul dan Bapak Ibu sudah belajar lewat MOC yang di dalamnya ada video dan PowerPoint ya. Nah, kemudian soal daya tangkap Bapak Ibu masing-masing itu tentu satu dengan yang lain tidak sama. Kemudian secara tipikal manusia itu ada tiga dalam hal merespons sebuah informasi. Ada yang peka secara audio pendengaran, ada yang peka secara visual, kemudian ada yang peka secara kinestetik. Nah, bagi Bapak Ibu yang peka secara audio, mendengarkan barangkali dengan melalui MOOC ya lewat video itu Bapak Ibu lebih mudah menangkap informasi itu. Kan gitu ya. Sehingga Bapak Ibu lebih suka belajar mandiri itu dengan cara MOOC. Ada yang peka secara visual, penglihatan. Maka Bapak Ibu mungkin lebih suka membaca modul itu. Kan gitu ya. Atau mungkin membaca atau lewat MOC dengan cara melihat di PowerPoint-nya. Nah, permasalahannya yang di kinestetik itu ya, yang harus diperagakan itu. Nah, mungkin masalah ya, tapi semoga tidak ada pada Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu ini lebih peka ke visualnya atau ke audionya atau mungkin kombinasi antara audio dengan visual atau audio dengan kinestetik atau tiga-tiganya. Nah, kalau itu yang terjadi, beruntunglah artinya dengan belajar model apapun Bapak Ibu bisa. Nah, karena persepsi saya semacam itu, asumsi saya semacam itu, saya beranggapan bahwa Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu isi dari materi Latsar ini. Nah, dari baik itu modul 1, 2, dan 3. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya akan memberikan beberapa review atau ya ulasan-ulasan kecil ya kaitannya dengan materi yang ada di agenda 1. Perlu Bapak Ibu ketahui, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? PowerPoint-nya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Ya, Pak. Pak. Oke ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Latsar ini ada 3 agenda plus 1 agenda nanti di aktualisasi dan habituasi ya. Agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu adalah pembekalan pada Bapak Ibu yang nanti akan sampai waktunya Bapak Ibu akan dibimbing dibawa ke pembuatan rancangan aktualisasi. Nah, agenda 1, agenda 2, agenda 3. Oleh karena itu, nanti Bapak Ibu selesai agenda 1, itu seterusnya di agenda 3. Sampai selesai agenda 1, 2, 3, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke membuat rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi itu nanti ya dimulai dari agenda 1 ini. Nah, agenda 1 kita mulai ya. Agenda 1, sikap perilaku bela negara. Oke, ini sudah ya lewat. Yang ini tujuan pelajaran lewat aja. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak Ibu ini dikatakan berhasil mempelajari materi di agenda 1 jika yang pertama Bapak Ibu mampu mengidentifikasi nilai yang berkaitan dengan perilaku bela negara dan wawasan kebangsaan. Ya. Jadi Bapak Ibu ini dibawa kepada bagaimana Bapak Ibu punya sikap cinta tanah air. Ya. Bapak Ibu cinta pada tanah air, cinta pada negara ini, cinta pada ideologi kita, Pancasila, cinta pada dasar negara, pelambang negara, Garuda Pancasila, dan sebagainya. Yang intinya adalah Bapak Ibu ini bisa melihat bahwa Indonesia ini sesuatu yang memang harus kita rawat. Oke Bapak Ibu ini jam 10 ya. Mohon izin untuk mendengarkan Pancasila ya. Setiap jam 10 kita mendengarkan ada Indonesia Raya, Pancasila, dan Pancasila. Izin saya berdiri sebentar Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi kita harus bangga sebagai anak bangsa ini ya. Kita punya negara yang begitu luas. Wilayah kita itu luas sekali ya. Pulaunya banyak, antara 13.000 sampai 17.000. Pulau besar maupun kecil, baik yang sudah diberi nama maupun yang belum diberi nama. Kemudian 2/3 dari wilayah kita itu berupa air. Air ini nggak main-main ya bagi kita. Banyak sekali potensi alam yang ada di laut. Kalau Bapak Ibu tahu, ikan kita itu udah nggak usah ngasih makan tiap hari kita ambil berapapun nggak akan pernah habis. Ya. Kemudian dari laut itu juga kita punya sumber-sumber yang itu mikroplankton ya. Mikroplankton itu pertama makanan ikan, yang kedua ternyata mikroplankton itu juga mengeluarkan oksigen. Oksigen yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dulu kita punya hutan ya, hutan kita luas, tapi sekarang banyak yang habis ya, dibabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, dieksploitasi tanpa memikirkan kelangsungan eh, kehidupan di negeri ini dari sisi udara yang sehat, yang bersih, dari sisi oksigen. Nah, dengan adanya mikroplankton itu menjadikan oksigen kita cukup sehat. Nah, kemudian dari sisi lain kita punya banyak sekali baik flora maupun fauna ya, baik itu tumbuhan maupun hewan yang sangat lengkap di Indonesia ini. Ya, itu semua adalah kekayaan alam kita. Belum lagi dari sumber tambang kita. Semua tambang yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Minyak kita banyak, nikel kita banyak, uranium kita banyak, tembaga kita banyak, timah kita banyak, emas kita banyak. Nah, itu satu kebanggaan bagi kita. Nah, tentu saja sebagai ASN kita harus punya sikap eh, cinta tanah air. Kita harus punya wawasan tentang bangsa ini, sehingga ketika kita menghadapi masalah-masalah, baik itu di tempat kerja maupun di masyarakat sekitar tempat kita tinggal, itu kita bisa memberikan solusi dan kontribusi bagi keberlanjutan bangsa dan negara ini. Yang kedua adalah melakukan isu-isu kontemporer. Bapak Ibu, ketika kita hidup sebagai komunitas sosial, nah ini kan makhluk sosial sekaligus makhluk individu ya. Sebagai makhluk sosial, homo hominis socius, kita makhluk sosial. Yang satu dengan lain berhubungan, berinteraksi, saling ketergantungan, saling membantu, saling menolong. Nah, tentu kita sebagai aparatur sipil negara, ASN, dalam hal ini ada PNS, Bapak Ibu ya, bentar lagi ya, sekarang masih CPNS, itu kita harus peka terhadap isu-isu yang berkembang di sekitar kita. Kita nggak boleh abai, kita nggak boleh apatis, nggak boleh acuh, nggak boleh cuek terhadap perkembangan perubahan yang ada di sekitar kita. Begitu ada perubahan yang negatif yang dirasa tidak normal, kita harus segera mengambil peran. Ya, kalau kita mampu kita ikut mengatasi, kalau enggak paling enggak menyampaikan informasi ini kepada pihak yang punya tanggung jawab dan kompeten. Serahkan kepada orang yang berwenang, pihak yang berwenang. Kemudian yang ketiga, kita harus punya sikap kesiapsiagaan baik fisik maupun mental dalam hal bela negara. Nah, bela negara itu konteksnya bukan sipil dipersenjatai, dalam arti PNS atau mungkin sipil dilatih PBB, dilatih pegang senjata, mengoperasikan senjata, kemudian nanti kalau ada kondisi genting, misalnya ada aksi imperialisme dari negara asing, kita dihadapkan pada tentara asing yang sudah militan terlatih, tidak. Tapi bela negara itu konteksnya adalah bagaimana semua warga negara ini memberikan kontribusi terhadap bagaimana mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Contoh, murid belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan rajin itu sudah bela negara. Kenapa? Sebab kalau murid itu nggak belajar kemudian yang jadi akhirnya bodoh ya, negara ini jadi beban. Artinya itu beban bagi negara. Kan akhirnya jadi pengangguran. Nanti kalau sudah nganggur, butuh makan, nggak ada yang dimakan, kriminal. Kan itu beban. Tapi kalau anak belajar dengan sungguh-sungguh, rajin, nanti kuliah, kemudian kuliah juga jadi mahasiswa yang rajin,
kemudian nanti jadi orang-orang yang produktif, yang pintar, punya skill, punya keterampilan, punya sikap attitude yang baik, punya pengetahuan yang memadai, dia bisa bekerja dengan baik. Bahkan mereka bisa membuka lapangan kerja. Nah, ini kan aset modal. Dan artinya apa? Beban negara itu berkurang karena tidak ngurusi lagi orang-orang yang cari kerja, tapi justru mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Itu artinya bela negara itu. Coba bayangkan kalau mahasiswanya bodoh, sarjananya bodoh itu. Kemudian jadi pengangguran semua. Nah, itu kan masalah. Atau barangkali ketika ASN bekerja pada porsi dan proporsinya, kerja secara profesional, disiplin, tepat waktu, semua pekerjaan selesai, itu sudah bela negara. Artinya kalau terjadi ASN-nya sembrono banget tuh ya, nggak profesional, kemudian bodoh, kemudian pekerjaan nggak selesai, harusnya diselesaikan pegawai itu ASN di situ, tapi kemudian harus mengundang outsourcing untuk menyelesaikan pekerjaan, nambah anggaran kan. Nah itu kan artinya beban negara menjadi bertambah. Nah artinya semua orang di negeri ini, semua warga negara ini harus dan memang harus ya bisa dan harus melakukan bela negara sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka, porsi dan proporsi masing-masing. Bahkan dalam arti hubungan keluarga suami istri harmonis itu bentuk dari sebuah bela negara. Karena kan yang terjadi ada apa? Keluarga itu menjadi damai, tentram, bisa mengasuh anak-anaknya, kemudian anaknya bisa berkembang secara normal, ya mengenyam pendidikan dengan baik, sampai kemudian lepas dari rengkuan orang tua, harus di masyarakat, siap untuk mengabdi pada bangsa, negara, dan masyarakat. Nah, 3 indikator inilah yang dikatakan Bapak Ibu berhasil dalam mempelajari agenda 1 ini. Oke, masalah ini Bapak Ibu sudah baca dan sudah tahu isinya ya. Nah, ini waktu yang sudah sebagian Bapak Ibu jalani sampai akhirnya nanti selesai dalam latsar ini. Nah, ini ada 3 modul, modul 1, 2, 3 ya. Ya, Bapak Ibu juga sudah baca. Kalau diringkas modul 1 itu ini, modul 3 ini, 3 modul ini ada modul 1, ya, ada modul 2, ada modul 3. Isi dari 3 modul itu secara garis besar isinya adalah semacam ini. Dan itu Bapak Ibu sudah pelajari. Nah, ini modul yang pertama atau modul 1. Isinya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, jadi seperti yang sudah kita singgung di depan tadi, bahwa isi dari modul pertama itu memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, dan mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Yang 2, wawasan kebangsaan sudah, menumbuh kembangkan bela negara sudah, kemudian sistem administrasi negara, Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekarang sudah mulai ya, katakanlah Ibu Bapak diminta untuk mewujudkan, mengimplementasikan ya. Mengimplementasikan itu kan mewujudkan, mempraktekkan. Bapak Ibu setiap pagi kalau masuk kerja kan fingerprint atau pusaka. Itu bentuk dari implementasi administrasi negara. Setiap bulan Bapak Ibu diminta buat LCKH, ya, laporan kinerja harian. Setiap bulan juga bikin, triwulan juga bikin. Nanti akhir tahun tahunan dalam bentuk SKP. Itu contoh bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan administrasi NKRI. Nanti ke depan juga begitu, ada Bapak Ibu selalu dibina, diarahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan administrasi-administrasi yang ada. Ibu Bapak mungkin sebagai guru yang buat administrasi pendidikan, dosen juga demikian, pegawai kantor juga demikian. Oke. Oh yang ini sudah ya, saya kira Ibu Bapak sudah cukup paham. Nah ini bela negara, Bapak Ibu. Ini nanti bagian dari agenda 1 yang Bapak Ibu harus bikin ya untuk menuju ke rancangan aktualisasi. Nanti itu Bapak Ibu nanti cukup yang dilihat ini. Agenda atau nilai-nilai bela negara ini ada 5 ya, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah dari 5 hal ini nanti di dalam metriknya Bapak Ibu cukup mengambil judul-judul ini. Nah, nanti kan metriknya ada 4 kolom ya, nomor, kemudian cinta tanah air, kemudian implementasi. Nah,
Cinta tanah air di copy paste, tempelkan sana. Yang kedua juga demikian, 3, 4, 5 juga sama. Nah, kemudian indikatornya ini yang di nomor 1 ada 6. Yang nomor 2, 3, 4, 5 itu masing-masing 5. Nah, setiap hal ini diambil satu saja indikatornya. Ambil satu indikator yang sesuai dengan core issue. Core issue apa? Nanti kita jelaskan. Dan sesuai dengan TUSI, tugas fungsi Bapak Ibu. Oke, nanti kita jelaskan di bawah. Nah, kemudian, oke ini sudah ya. Oke, oke ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan bicara tentang ini silakan. Ini penting ya, Bapak Ibu simak ya. Kalau ini disimak ini penting. Ini awal dari membuat rancangan aktualisasi. Di nanti Bapak Ibu akan dituntun dari agenda 1, nanti selesai agenda 1 disambung agenda 2, sambung agenda 3. Kalau sudah selesai pembekalan ini nanti Bapak Ibu akan masuk agenda 4. Bapak Ibu akan dituntun untuk membuat rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi ini kita mulai dari agenda 1, Bapak Ibu diminta untuk menganalisis isu. Tekniknya bagaimana? Teknik analisisnya itu nanti ada macam-macam, yang ada 4 hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Pertama, peranalisis. Kedua, memilah atau menapis. Yang ketiga, mendalami atau menganalisis isu. Dan yang keempat, memberikan alternatif penyelesaian. Nah, praanalisis itu apa? Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kerja di madrasah, ya yang ada di madrasah Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu bekerja di KUA, ya yang isu-isu yang ada di KUA. Bapak Ibu dikerja di misalnya di Pendis atau di Penmat, ya isu-isu yang ada di Kasih Penmat. Dan seterusnya, di kampus juga sama, dan seterusnya. Nah, identifikasi sebanyak-banyaknya isu-isu yang ada itu. Bisa 10, 30, 100 mungkin. Nah, yang banyak itu diambil 5. Nah, diambil 5, kita analisis dengan APKL, yang 5 diambil 3, dianalisis dengan USG, yang 3 dianalisis, diambil 1, dan jadilah itu core issue. Nanti kita jelaskan. Nah, isu itu seperti apa, Bapak Ibu? Deskripsi isu itu seperti apa? Lingkup isu itu bisa di masyarakat, bisa di instansi atau tempat kerja, bisa skopnya nasional bahkan internasional. Boleh nggak Bapak Ibu ngangkat isu perang Iran Israel? Atau mungkin perang Kamboja lawan Thailand? Ya, saya kira kalau di sini nggak boleh ya, nggak usah lah ya. Kecuali kalau Bapak Ibu kerjanya di Deplu, Departemen Luar Negeri. Dan Bapak Ibu calon diplomat, nah, mungkin bisa mengangkat isu itu. Dan itu lingkup kerja Bapak Ibu sebagai diplomat, calon diplomat. Tapi kalau Bapak Ibu kerjanya di Kementerian Agama, kayaknya nggak usah jauh-jauh lah. Yang ada di instansi atau tempat kerja saja. Yang diangkat isunya di situ. Kemudian deskripsi itu menggambarkan kondisi. Kondisi apa? Masalah atau isu. Yang ada saat ini yang didukung oleh data dan fakta. Jadi isu itu bukan katanya-katanya, bukan asumsi, bukan persepsi. Tetapi Bapak Ibu melihat dan merasakan isu itu ada real terjadi di tempat kerja kita. Kemudian dampaknya isu itu jika tidak diatasi, masalah atau isu itu jika tidak diatasi, akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Nah, kemudian isu itu menyangkut banyak pihak yang terlibat. Bukan hanya satu orang dalam arti kasuistis ya, tapi itu masif, sifatnya luas ya. Ya luasnya itu ukuran masing-masing. Kalau di madrasah ya luasnya ya seluas madrasah itu. Gitu. Nah kemudian yang penting Bapak Ibu, rumusan isu itu dibuat dengan pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan padat. Misalnya gini, ya isu itu nanti memuat fokus, lokus, dan waktu terjadinya isu. Misalnya tingginya angka perceraian di KUA atau di kecamatan mana, atau rendahnya partisipasi belajar siswa di mana, atau mungkin kurangnya kesadaran hidup
beragama, misalnya, dan seterusnya. Oke, yang intinya dimulai dari pernyataan negatif. Nah, yang kedua adalah menapis isu. Menapis isu melalui teknik APKL USG. APKL USG itu akronim Bapak Ibu ini. Hanya itu aktual, yaitu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua, problematik atau P. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian yang ketiga, K. Itu dari kata kalayak ya, dikasih awalan ke dan akhiran an. Kemudian L-nya itu dari kata layak, dikasih awalan ke dan akhiran an. Jadi kelayakan. Nah, itu penjelasannya. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu tadi kan di awal diminta buat pra-analisis kan? Bapak Ibu itu diminta mengidentifikasi masalah-masalah isu-isu yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Nah, yang banyak itu ambil 5 saja. Ambil 5 yang aktual. Nah, kolomnya seperti ini. Kolom pertama isu, kemudian A, P, K, L, jumlah, prioritas. Nah, isunya kita ambil contoh 5 ini ya. Isu A, isu B, isu C, isu D, isu E. Nah, kemudian di A ini Bapak Ibu yang perhatian. Yang penting di A ini. Perhatikan ini, simak ya. Kita menggunakan skala Likert Bapak Ibu. Skala Likert itu skala 5. Maksudnya apa? Angka-angka ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu penjelasannya sangat tidak aktual. 2, tidak aktual. 3, sedang atau cukup. 4, aktual. 5, sangat aktual. Nah, karena kita diminta untuk mengangkat isu aktual, maka minimal angka berapa Bapak Ibu? Angka berapa? Ah, biasa minum ya. Angka 4, Pak. 4, Pak. Angka 4. Ya, angka 4 ya. Angka 4. Angka 4, karena itu aktual. Syukur kalau ada 5. Sangat aktual. Artinya, kalau kita ada isu hanya 3, bahkan 2, atau malah 1, lah buat apa? Isu nggak aktual diangkat. Kan gitu ya. Nah, nanti yang P, K, dan L-nya silahkan, bebas itu. Tapi untuk A-nya itu, ya kalau menurut saya ya minimal 4. Karena apa? Yang diminta adalah mengangkat isu aktual. Nah, kemudian yang 5 ini, setelah diskor, ya angkanya dikasih angka, kemudian dijumlah masing-masing. Isu A berapa sampai isu E berapa, kemudian kan terbaca ini angkanya di ranking prioritasnya. Ini sebagai prioritas di ranking. Ranking pertama isu D, ranking kedua isu C, ranking ketiga isu A. Nah, yang 1, 2, 3, ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu kita ambil, kita analisis dengan teknik USG. USG itu apa? Urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi itu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth itu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, ini dari yang 5 tadi, dari APKL yang sudah di ranking 1, 2, 3, dibawa ke metrik USG. Masukkan nomor 1, 2, 3. Copy paste di sini isunya. Kemudian masing-masing diberi skor atau angka. Angkanya berapa masing-masing. Kemudian dijumlah. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Ini disimak ya, penting ya. Nah, di USG ini yang 3 ini Bapak Ibu, mulai sekarang konsultasikan dengan mentor Bapak Ibu. Mentor itu siapa? Mentor itu nanti akan menjadi pendamping Bapak Ibu ketika di tempat kerja, kalau di madrasah ya kepala madrasah. Di KUA ya
mungkin kepala KUA. Kalau di Kemenag Kabupaten Kota, ya kasih atau atasan langsung Bapak Ibu. Kalau di kampus, ya nanti atasan langsung Bapak Ibu siapa? Sana. Tanyakan dari 3 isu ini mana Pak yang sekiranya bisa diangkat sebagai eh, eh, rancangan aktualisasi. Gitu ya. Oke, ini dikonsultasikan. Supaya nanti apa? Supaya antara mentor dengan Bapak sebagai peserta itu nanti nyambung dari awal. Kalau itu nanti sudah disetujui sejak awal, dikerjakan di agenda 1, agenda 2, agenda 3, nanti begitu masuk agenda 4, Bapak Ibu sudah tinggal melengkapi, menyempurnakan, merevisi dikit-dikit. Jika nanti masuk di agenda 4, habituasi dan aktualisasi, ini sudah hampir jadi, sudah siap untuk diseminarkan. Oke ya, nah yang 3 ini dianalisis dengan USG. Diambil 1, nah yang 1 itulah yang dinamakan. Nah, isu utama atau core isu itu kemudian kita analisis dengan fishbone ini. Ya, fishbone itu. Fishbone. Fishbone itu apa Bapak Ibu? Fish itu apa fish? Tulang ikan, Mbak. Tulang ikan. Ikan ya. Bone? Tulang. Tulang. Berarti fishbone itu tulang Tulang ikan. ikan. Teori tentang tulang ikan. Nah, seperti apa tulang ikan itu? Seperti ini. Yang dari 3 tadi Bapak Ibu, yang 3 jadi 1, yang kita ambil yang tertinggi itu namanya core issue atau isu utama. Core issue atau isu utama itu kita bawa, kita masukkan di kepala ikan ini. Ini adalah efek, akibat. Akibat itu ada sebabnya, cause, akibat. Nah, akibatnya dalam Latsar ini kita beri akronim 4M. 4M itu apa? M manusia, metode, material, dan milieu. Nah, nanti kita masukkan di sini. Ini kan efek, ini akibat. Akibat ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Ada 4M. Ini contoh lain ya. Ini contoh lain, bisa metode, bisa material, bisa mesin atau tools, bisa man. Bahkan kalau Bapak Ibu buka referensi lain, itu tulang-tulang dalam atau duri-duri dalam ikan ini tidak hanya 2 besar ini. Nanti ada duri-duri kecilnya seperti ini. Nah ini. Kan ini ada duri besarnya, metode, material, mesin, atau dan man. Ini kan ada tulang besarnya nih, man. Tulang besar metode, tulang besar material, tulang besar mesin. Nah di antara tulang besar itu ada tulang-tulang kecil ini. Yang ini adalah semuanya penyebab. Ini dari faktor metode ada banyak duri, misalnya kita ambil prosedur yang salah. Dalam hal banyak duri ini terus bagaimana? Kalau bisa duri-duri yang banyak itu disatukan jadi sebuah rumusan baru. Tapi kalau tidak bisa, diambil salah satu mana yang paling dominan dari adanya duri-duri ini yang berpengaruh dari sisi metodenya. Misalnya prosedur salah. Ya nanti kemudian prosedur yang salah ini kan masalah nih. Sumber masalah di sini dari sisi metode. Itu kemudian dicarikan solusi, gagasan. Gagasan Bapak Ibu untuk mengatasi prosedur salah ini apa? Katakanlah nanti di sini. Nanti di tempat latihan kita jelaskan. Itu nanti Bapak Ibu berikan solusi. Dibikin metrik, ada nomor, ada gagasan, kemudian ada langkah, ada langkah. Langkah-langkahnya seperti apa. Oke, itu tugas kita di agenda saat itu sampai di sini. Baik. Ya. Nah, sekarang kita akan berikan tugas-tugasnya. Ya, tugas-tugasnya. Materinya sampai di situ, kemudian tugas-tugasnya. Nanti selesai ini Bapak Ibu akan ada tugas kelompok dan individu. Tugas kelompoknya nanti dikerjakan secara kelompok 10 orang 10 orang. Nanti kelompok 3 bikin satu kelompok, kelompok 4 satu kelompok. Nanti kalau sudah jadi diupload di PLC, MLS, LMS. Waktunya sampai kapan? Rebo pukul besok ya, besok ya. Sekarang hari Selasa kan? Ya berarti tanggal 13 ya. Sekarang kan tanggal 12 nih. Tanggal 13 pukul 23.59. Oke. Kemudian nanti yang individu juga. Tugas individu nanti diupload masing-masing secara individu. Hari Rabu tanggal 13 Agustus pukul 23.59.
Oke, sekarang kita lihat tugas kelompoknya. Nah, ini tugas individu ya. Bentar ya, keliru ya. Yang kelompok dulu aja. Oke. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan tugas kelompoknya Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, Ya, saya terlihat, bacakan ya. Pak. Kelihatan. Tugas kelompok ini nanti Bapak Ibu ada di PLC, Nanti Bapak Ibu download di sana, kemudian kerjakan, kemudian nanti setelah jadi diupload. Uploadnya juga di PLC, di LMS, LMS ya. Nanti dicari tugas kelompok LK1. Kemudian yang nanti individu dimasukkan di tugas individu di LK1. Nah, tugas kelompoknya itu seperti apa ini Bapak Ibu? Buat video visualisasi bangsa, buat video yang menggambarkan tentang bangsa Indonesia. Caranya bagaimana? Pertama, setiap peserta mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Ya, setiap peserta yang 10 orang itu, kelompok 3 sendiri, kelompok 4 sendiri, masing-masing mencari video bisa ideologi, bisa politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, atau keindahan alam, atau laut, atau daratan, atau kuliner, atau budaya, atau apapun yang menggambarkan Indonesia dari sisi wawasan kebangsaan, disetorkan kepada koordinator atau pengepul atau penyunting. Nanti tunjuk salah satu yang menyunting video itu ya, untuk mengedit dan jadi video baru. Nah, kemudian sunting video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta lainnya sehingga menjadi satu video utuh yang menggambarkan tentang Indonesia. Pada bagian akhir video tersebut, tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang berbeda satu sama lainnya. Store video satu-satu, kemudian disunting setelah jadi. Di akhir video itu nanti Bapak Ibu secara bergantian mengucapkan misalnya Indonesia Jaya, NKRI harga mati, Indonesia maju, misalnya seperti itu ya. Tuh. Kemudian durasi waktunya Bapak Ibu maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit, boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Gitu ya. Kemudian waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS. Nanti di PLC sana ada jamnya. Kemudian teknik pengumpulan link YouTube dengan publish terbatas atau tulis link di MS Word, upload di LMS. Kemudian kriteria penilaiannya apa? Keterkaitan substansi wawasan kebangsaan. Jadi nanti videonya itu berisi tentang intinya keterkaitan substansi wawasan kebangsaan. Kemudian kerjasama dan kekompakan kelompok. Dan yang terakhir, estetika video dibikin yang indah, yang bagus. Jangan asal jadi. Itu yang pertama ya. Nah ini tugas yang kedua untuk kelompok. Buat teks lirik, buat teks lirik ya yel-yel ya. Bikin yel-yel. Kemudian juga bikin lagu kelompok. Tentuannya nanti di bawah baca sendiri. Yang terakhir buat skenario role play. Ya.
Bapak Ibu membuat role play, kita akan main peran ya, sosiodrama. Ketentuannya seperti apa ini? Oke ya? Baik, itu yang tugas kelompok. Nanti kalau sudah selesai, saya sarankan tugas kelompok itu diselesaikan hari ini. Karena ini mumpung ketemu ya. Sekarang Bapak Ibu ini kan nanti 3JP untuk sinkronus ya, tatap maya seperti ini. Selesai saya pamit, nanti Bapak Ibu lanjutkan dengan waktu berapa itu? 7JP ya. 7JP untuk asinkronus, tugas mandiri ya. Nanti bisa kelompok dalam kelompok ini. Oke, itu tugas kelompoknya. Sekarang saya share tugas individunya. Nah, Bapak Ibu, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya, Sudah Pak. ya. Nah, pertama, tugas yang pertama A ya. Analisis isu di instansi masing-masing. Jadi Ibu Bapak mencari, mengidentifikasi isu yang ada di satker Bapak Ibu, di tempat kerja Bapak Ibu. Kemudian temukan isu utama atau core isu ya. Core isu dengan menggunakan analisis APKL. Cari 5 isu yang utama ya. Cari 5 isu. Kemudian yang 5 isu itu ditapis menjadi 3 dengan USG. Kemudian setelah 3 diambil 1 isu yaitu core isu atau isu utama. Kemudian isu utama itu dianalisis dengan fishbone ikan tadi. Ya. Tuh. Kemudian yang ke berikutnya itu Bapak Ibu memberikan gagasan nanti di bawah nanti kita jelaskan. Memberikan gagasan atau solusi untuk mengatasi 4 penyebab yang 4M tadi. Man, material, methods, dan value. Kemudian tugas yang kedua, tentukan indikator nilai-nilai bela negara di setiap ide gagasan Anda. Yang tadi saya katakan, ada nilai bela negara, kemudian indikator. Indikatornya di copy paste saja, ambil 1 masing-masing dari poin itu. Kemudian yang ketiga, buat learning journal, agenda 1. Learning journal itu isinya apa? 1. Isinya, Ibu Bapak diminta menceritakan pengalaman kognitif maupun afektif saat Bapak Ibu mengikuti kegiatan sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus itu seperti hari ini, tatap maya lewat Zoom. Nah, asinkronus itu adalah di mana Bapak Ibu tugas mandiri. Ya, tidak ketemu dengan fasilitator, nggak ketemu dengan media iswara. Tapi Bapak menyelesaikan tugas, belajar sendiri dan sebagainya. Dalam bentuk rekaman suara, direkam dengan suara. Ketentuannya, durasi maksimal 3 menit. Kirim dalam bentuk format MP3 atau MP3. Waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS. Hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, pukul 23.59 WIB. Ketentuannya seperti ini nanti dibaca. Itu ya. Nah, yang saya jelaskan untuk menganalisis masalah tadi nih, nanti yang Bapak Ibu kerjakan. Lembar kerja individu hari ke-1. LK1 ya ini kan. LK1. Nama peserta siapa, NIP siapa, silakan diisi. Kemudian Bapak Ibu diminta mencari 5 isu yang ada di instansi atau tempat kerja Bapak Ibu. Isu pertama apa? Ini dimulai dari pernyataan negatif, misalnya tadi tingginya angka perceraian, rendahnya angka partisipasi, dan seterusnya. Isu 1 apa, isu 2 apa, isu 3 apa, isu 4 apa, isu 5 apa. Nah, kemudian diberi skor A-nya berapa. Tadi apa? Minimal berapa tadi? Minimal A-nya ini berapa? Aktualnya? 4. 4 ya. 4. Kemudian B-nya berapa, K-nya berapa, L-nya berapa dijumlah.
Sampai di isu yang kelima sama setelah jumlahnya ketemu di peringkat. Nah, tiga besar itu 1, 2, 3 diambil masukkan di USG ini. Masukkan 1, 1, 1, 1, 2, 3. Kasih nilai skornya masing-masing berapa. Kemudian dijumlah. Nah, di ranking yang satu itulah yang terbesar itu, yang tertinggi itulah namanya core issue atau isu utama. Nah, core issue atau isu utama itu kita bawa ke fishbone, letakkan di kepala ikan ini. Nah, core issue atau isu utama ini adalah akibat. Penyebabnya apa? 4M. Nih, 4M nih. Ya. 4M itu apa? Man, material, kemudian methods, dan value. Nah, dari penyebab-penyebab ini ada duri-durinya. Ya. Ada duri-durinya, kemudian kalau banyak duri, kalau bisa dirangkum jadi satu, kalau nggak bisa, dari 4 duri yang sebagai contoh ini, diambil salah satu yang dominan. Penyebab dari sisi material, diambil yang paling dominan, kemudian dicarikan solusinya. Misalnya, rendahnya kompetensi SDM. Ya nanti, nih, gagasan idenya apa? Misalnya diberikan workshop. Langkah-langkah workshop itu apa? Misalnya ya, dibuat panitia, diundang peserta, diundang narasumber. Kemudian dibuat misalnya SOP. Apa namanya? Maaf, diadakan workshop. Kemudian langkah-langkahnya ada berapa ya? Silahkan nanti Bapak Ibu. Itu. Nanti juga demikian. Faktor mainnya seperti apa, faktor materialnya seperti apa, faktor metodenya seperti apa, faktor lingkungan atau milieunya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Tuh. Nah, yang terakhir ini adalah lembar kerja, tugas individu B, rencana aksi bela negara. Nanti dua-duanya dimasukkan jadi satu ya. Jadi satu saja, satu lembar gitu maksudnya. Kemudian ini, cinta tanah air, copy paste dari PowerPoint di atas, ambil salah satu indikatornya, masukkan di sini, copy paste. Terus implementasi nilai-nilai bela negara dalam penyelesaian masalah, dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, itu yang nanti Bapak Ibu harus kerjakan. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ada nggak? Mohon izin Bapak untuk Ya. bertanya. Tadi yang terakhir itu Pak tentang nilai-nilai eh, indikator bela negara kan kita ambil salah satu, misalkan indikatornya apa. Terus di dalam tadi implementasinya dalam penyelesaian masalah itu disesuaikan dengan isu yang kita sudah buat ya Pak atau Ya, bagaimana? betul. Kita sesuaikan dengan isu yang kita ambil di core isu tadi, di Oh, kepala iya. ikan tadi. Oke, Iya Pak, baik Pak, makasih. oke, ya. Terus nanti Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ambil itu nanti ada di BLC. Apa yang saya katakan tadi ada di BLC ya. Nanti silahkan diambil. Bentar ya Bapak Ibu ya. Jadi semua itu ada di BLC, baik soal maupun jawabannya. Apa uploadnya nanti. Kita ini kelompok berapa? 36. Angkatan 36 ya Bapak Ibu ya. Iya, Iya, betul. Iya, Pak, 36, Pak. 36. 36 ya. Kelihatan Bapak Ibu ini. Kelengkapan latsara. Kelihatan. Iya, Iya, Kelihatan, kelihatan. Pak. Nah, nanti Kelihatan. Bapak Ibu mengambil materinya di sini. Eh, Ini di PLC semua ya. Nah, agenda tugas individu. Ibu Bapak nanti bisa mengambil di sini.
Nah kan? Jadi nanti tugas individu Bapak Ibu ambil sini. Ya. Jadi tugasnya sudah ada di BLC, nanti ambilnya di BLC, kemudian nanti uploadnya juga di BLC. Oke ya. Baca yang tugas individu, masukkan di LK1, ya, agenda 1, jangan masuk di agenda 2 ya. Karena agenda 1 dengan agenda 2 beda. Nanti kan Bapak Ibu ada agenda 1, agenda 2, agenda 3 kan. Mana sih masuknya Ibu uploadnya nanti di agenda 1 ini. Ya. Kemudian nanti tugas kelompok juga demikian. Tugas kelompok yang saya berikan tadi kan LK agenda 1, tugas kelompok LK2. Nanti dimasukkan di sini. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti tugas itu sudah ada di sini, ada di BLC. Kemudian nanti setelah jadi masukkan di upload atau diupload di kalau tugas individu ya di individu, kalau kelompok ya kelompok. Jangan salah ya, jangan salah masuk agenda 2. Agenda kita adalah agenda 1. Ya, ini agenda 1, tugas individu agenda 1. Ini tugas agenda 1, tugas kelompok. Oke, sampai situ ada masalah Bapak Ibu? Mohon izin bertanya Pak Gunawan, Nah, ya. untuk mengetahui deadline pengumpulannya itu di mana nggih Pak? Nanti di situ ada jamnya. Nanti saya setting lagi. Ya, nanti saya setting untuk masuk terakhir adalah hari Rabu. Hari Rabu tanggal 13 pukul 23.59 WIB. Artinya kalau Bapak Ibu masukkannya setelah lewat itu, ya itu sudah nggak bisa. Segera diselesaikan dan pesan saya sebelum Bapak Ibu banyak tugas, setiap kali Widya Iswara memberikan tugas segera diselesaikan, jangan ditunda. Karena nanti kalau ditunda menumpuk di belakang semakin banyak tugas dari masing-masing WI dan masing-masing agenda. Jadi setiap hari kalau sudah selesai sinkronus tatap maya ada tugas kerjakan. Waktunya terbatas sekali karena nanti kalau tidak akan mengumpul di belakang, Ibu jadi pusing sendiri nanti ya. Bapak Ibu akan pusing karena itu. Oke ya? Karena Bapak Ibu kan memang harus fokus di sini ya. Ini masa depan Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu mengorbankan masa depan ini hanya karena pekerjaan lainnya. Kalau ada perintah dari pimpinan, sampaikan baik-baik. Mohon maaf Pak, ini saya sedang mengerjakan tugas latsar gitu ya. Ya gitu ya. Supaya nanti kita nggak tertinggal tugas-tugas lain. Oke, yang lain barangkali? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau saya di madrasah, itu isunya saya harus mengambil di satu madrasah atau boleh misalnya di satu kelas saja atau bisa dicampur antara sekolah, antara madrasah dan kelas, Pak, untuk isunya. Ibu Bapak, ini dalam hal mengambil core isu yang utama itu yang harus Bapak Ibu perhatikan 3 hal. Pertama, kompetensi kemampuan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan mengangkat masalah atau isu yang Bapak Ibu tidak punya ilmunya. Dan itu bukan pekerjaan Bapak Ibu ya. Angkat isu yang itu adalah pekerjaan Bapak Ibu dan Ibu Bapak punya kompetensi, punya ilmunya tentang itu. Oke. Yang kedua, perhitungan waktu. Karena nanti di aktualisasinya itu Bapak Ibu hanya diberi waktu 1 bulan. Tepatnya 1 bulan 36 hari. Jadi dalam hal membuat rancangan nanti, dimulai dari sekarang ini ya, itu carilah masalah yang kalau dipraktekkan itu selesai dalam waktu 1 bulan. Dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya itu 1 bulan selesai. Jangan sampai 2 bulan, 2 bulan belum selesai padahal 1 bulan kemarin sudah ujian. Nah, gimana itu? Yang ketiga, jangan sampai apa yang Bapak Ibu buat sebagai rancangan aktualisasi itu berbiaya yang mahal. Cari biaya yang murah. Ya, Bapak Ibu kan belum gajian kan? Belum ya? Belum. Nah, makanya karena itu maka carilah masalah, carilah isu utama itu yang murah meriah. Ya, supaya nggak membebani keuangan Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Jadi jangan cari masalah yang terlalu luas. Ambil aja yang ada di tempat kerja kita. Kalau guru ya ambil di kelas saja gitu. Nggak usah cari masalah. Ya misalnya mau ngambil yang madrasah, kalau Bapak Ibu punya kompetensi di situ, ya silakan nggak apa-apa. Misalnya mau membuat aplikasi atau mau mengoperasikan salah satu aplikasi untuk kelancaran misalnya perpustakaan, boleh. Tapi dengan catatan Ibu Bapak punya ilmu dan kompetensi di situ. Oke gitu Ibu.
Oke, silakan yang lain. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, ini setelah ini kan masih ada waktu 7 JP ya, asinkronus, mengerjakan di luar tatap maya seperti ini. Nanti silakan dilaksanakan paling nggak yang tugas kelompok itu, biar nanti Bapak Ibu mau masih ngumpul di sini. Silakan dikerjakan. So, begitu saya pamit live dari Zoom ini, silakan bekerja secara kelompok. Silakan teknisnya, apakah mau pakai grup WA, kemudian mau pakai video call atau mau pakai mana, silakan. Diatur oleh ketua kelompoknya. Ketua kelompok 3 siapa tadi? Kelompok 3, Saya, Pak. Ibu Heni ya, Iya. Bu Hani Iya. ya. Kelompok 4 siapa ketuanya? Saya Pak Saiful Anwar. Oke, Pak Saiful Anwar dan Pak Bu Hani ya, silakan teman-teman dikoordinir supaya tugas kelompok bisa selesai. Nanti tugas individunya kan masing-masing. Ya, ingat waktu Bapak ada 2 hari, hari ini dan hari Rabu. Cukup ada sampai situ? Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, mari sesi kali ini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Bagi yang beragama Islam dengan hamdalah, bagi yang non-Muslim dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira Ibu Bapak bisa kembali ke main room ya, kelas besar. Barangkali nanti ada informasi atau pesan-pesan dari panitia. Dari saya cukup, nggih. Saya pamit dari room ini. Terima kasih.